Hajarul Filsuf atau Hajarul Falasifah, ilmuwan muslim tentang batu filsuf yang mampu mengubah logam biasa menjadi emas murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu tentang batu filsuf, tetapi mungkin juga banyak yang belum tahu tentang adanya batu filsuf. Di dalam Google ketik saja batu filsuf. Di dalam bahasa Arabnya Hajarul Falasifah atau Hajarul Filsuf. Hajarul Falasifah atau Hajarul Filsuf. Ini adalah logam yang luar biasa, yang mampu mengubah logam biasa seperti timah menjadi emas, atau untuk menciptakan ramuan yang bisa membuat manusia awet muda. Juga berarti menunda kematian. Selain itu, batu filsuf juga dapat membuat orang yang menyentuhnya melihat orang yang telah mati. Artinya bisa melihat arwah manusia, luar biasa. Batu filsuf merupakan pencarian panjang dalam alkimia barat. Dalam pandangan alkimia spiritual, ini dalam muslim sebenarnya, dari awalnya dari Islam, pembuatan batu filsuf akan memberi pencerahan pada pembuatnya atau menghasilkan mahakarya. Batu filsuf dalam bahasa Arabnya Hajarul Falasifah atau Hajarul Filsuf juga dikenal dengan beberapa nama lain, misalnya baju pengantin emas, badan jiwa, badan astral, dan batu hidup, atau dalam filsafat kuno dikatakan sebagai jiwa berlian. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah suatu peluang dan kesempatan yang harus dikembangkan oleh para generasi muslim tentang Hajarul Falasifah. Setiap generasi muslim di masa kita dan di masa yang akan datang, umat Islam harus bangkit maju, harus maju kembali jaya. Jangan hanya ribut sana, ribut sini, ribut sana. Diajak ngaji sulitnya luar biasa. Ingat, Rasulullah SAW itu 13 tahun konsentrasi mendidik umat. Enggak perang, enggak ribut. Walaupun dihina, dicaci maki, enggak peduli. Hanya konsentrasi belajar mendidik umat. Kalau umat Islam ingin maju, maka ayo belajar. Kuasai iptek. Kalau orang-orang Eropa dan orang-orang Barat sudah menguasai iptek, teknologi tentang elektronik, mesin, maka kita kuasai tentang kimianya. Kimia dan fisika. Apakah kira-kira masih ada peluang, masih ada kesempatan kita bisa mengejar tentang ketinggalan iptek kita? Jawabnya masih banyak peluang. Walaupun orang-orang Eropa, orang-orang Barat sudah menguasai elektronik, ya mesin macam-macam, tetapi tentang contoh energi listrik. Kalau energi listrik bisakah sudah menggunakan sistem seperti HP seluler? Dulu telepon itu kan manual, pakai kabel zaman dulu, ya kan? Kemudian berkembang tanpa kabel dengan menggunakan seluler. Nah, sampai sekarang listrik masih pakai kabel kan? Di mana-mana energi listrik masih menggunakan kabel. Lah, kalau umat Islam ini sungguh-sungguh memperdalam ilmu yang sudah ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, di dalam kitabnya para ulama-ulama salafus soleh lengkap, bukan hanya tentang fikih, tentang akidah, bukan. Tentang iptek, tentang kedokteran, tentang fisika, kimia, dan biologi, dan yang lain-lain lengkap. Di dalam Islam itu lengkap. Maka bisalah kita kemungkinan untuk mengembangkan itu. Masih bisa mengejar ketinggalan. Ya, sampai sekarang kan belum ada kan energi listrik itu yang bisa dialirkan dengan sistem menggunakan seperti seluler, tanpa menggunakan kabel. Ya, menggunakan kekuatan daya berapa begitu, kemudian bisa dikirim ke masing-masing videometer di mana-mana misalnya. Ini bisa. Suatu ketika listrik pun bisa tanpa kabel, bisa nyalur kemana-mana. Kemudian ada batu filsuf, Hajarul Falasifah.
Hajarul Filsuf atau Hajarul Falasifah ini telah dikembangkan oleh ilmuwan muslim abad yang kedua. Maksudnya adalah tahun 100-an Hijriyah hingga tahun 200 Hijriyah, ya sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu muridnya Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib dari dzurriyyah Rasulullah SAW, murid dari Imam Ja'far As-Shadiq yang namanya Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan inilah bapak kimia Islam. Berbagai macam unsur telah ditemukan oleh beliau. Di dalam sistem periodik unsur SPU itu banyak yang ditemukan oleh Jabir ibnu Hayyan. Di dalam orang-orang barat namanya Geber atau Yeber. Namanya Jabir ibnu Hayyan. Inilah kadang-kadang yang kita tidak tahu karena kita tidak mau ngaji. Jadi Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi namanya. Tetapi orang-orang barat nyebutnya Geber, G-E-B-R, Jeber atau Yeber. Bapak kimia ini, bapak kimia yang menumpan tentang batu filsuf, Hajarul Falasifah, yang bisa mengubah logam biasa menjadi emas. Coba, kalau bisa kita temukan, kita bisa kaya raya nih. Logam apapun, logam timah, logam besi bisa dengan reaksi kimia menggunakan Hajarul Falasifah atau Hajarul Filsuf, bisa berubah menjadi emas murni. Ya, coba ayo kita kembangkan, kita ngadakan riset. Di dalam SPU, sistem periodik unsur, ya kan sudah dijelaskan nih bagi teman-teman yang sudah pernah belajar kimia. Ayo kita kembangkan, cari batu filsuf Hajarul Falasifah. Di dalam kitabnya Jabir bin Hayyan namanya Asrarul Kaimiyah. Asrarul Kaimiyah itu rahasia kimia, dan Usulul Kaimiyah, dasar-dasar kimia. Jadi Jabir ibnu Hayyan telah memiliki kitab Asrarul Kaimiyah. Asrar artinya adalah rahasia. Nah, gitu. Rahasia ilmu kimia, ilmu kimia. Ilmu kimia sudah ada di dalam Asrarul Kaimiyah, kitabnya Jabir ibnu Hayyan. Dia ini seorang yang luar biasa, ahli tasawuf. Jabir ibnu Hayyan itu ahli tasawuf. Kemudian juga dia sering dialog dengan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Hafal Quran dari kecil. Makanya umat Islam pada zaman Bani Abbasiyah itu luar biasa. Fikihnya ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu ada para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan yang lain-lain. Di dalam ipteknya macam-macam, banyak sekali ilmuwan di dalam umat Islam. Makanya Islam jaya tatkala itu. Oleh sebab itu, mari kita bangkit bersama-sama untuk meraih kejayaan Islam. Kalau kejayaan Islam diraih kita kembali, tetapi ipteknya ngadopsi dari barat, dari ilmu orang-orang Eropa, ya lucu. Oleh sebab itulah umat Islam harus mempersiapkan diri menguasai iptek dari Islam. Mari ikuti kajian Tafsir Al-Mu'allim di dalam channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim. Linknya ada di dalam deskripsi video ini. Silahkan buka deskripsinya, kemudian klik link yang ada di bawahnya. Semoga tambah manfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Amin.